Peluang dan ancaman karir di tahun 2025. Tahun depan itu akan menjadi tantangan baru buat teman-teman, khususnya job seeker. Bahkan buat para praktisi, para profesional, bisa jadi pekerjaan yang kita lakukan sekarang itu sudah tidak relevan lagi di tahun depan. Jadi kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin jika kita tidak ingin terdisrupsi oleh AI dan teknologi. Seperti yang teman-teman ketahui ya, bahwa pekerjaan itu selalu berevolusi seiring dengan perkembangan zaman. Namun, perubahan itu tidak pernah dalam sejarah manusia terjadi secepat dan sedramatis di era disrupsi teknologi seperti saat ini. Terlebih setelah terjadinya pandemi COVID-19, tahun 2025 diprediksi menjadi tonggak utama di mana teknologi kecerdasan buatan atau AI, robotik, dan otomatisasi akan mendominasi berbagai sektor ekonomi dan industri di berbagai belahan dunia. Hal ini tentu berdampak pada peluang karir baru yang bermunculan. Namun di sisi lain akan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan tradisional yang terancam akan tergantikan. Bahkan laporan dari World Economic Forum pada 2023 kemarin itu memperkirakan bahwa 23 juta pekerjaan akan tercipta, tetapi ada 50 juta pekerjaan akan hilang di seluruh dunia akibat dari otomatisasi. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk era ini? Mari kita pelajari bersama. AI dan robotik akan mengubah landscape dunia kerja. Perkembangan AI dan robotik begitu masif. Teknologi AI kini mampu menggantikan manusia dalam pekerjaan yang bersifat repetitif dan berbasis data. Hal ini mengubah struktur tenaga kerja secara global. Bagaimana hal itu terjadi dan seperti apa implementasinya? Coba kita lihat bareng-bareng ya. Dalam perusahaan yang memberikan layanan misalnya, itu chatbot akan menggantikan layanan-layanan pelanggan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum, memproses transaksi sederhana, dan memberikan rekomendasi investasi secara otomatis. Hal ini jelas akan mengganti peran customer service di berbagai perusahaan. Saat ini bahkan front office di berbagai pelayanan termasuk hotel itu sudah banyak digantikan oleh robot. Begitu juga dengan pekerjaan customer service ini. Dalam industri manufaktur, banyak mesin-mesin pintar yang bisa menggantikan peran operator di dalam pabrik mereka dengan hasil kerja yang bahkan lebih presisi, lebih konsisten dan persisten, meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan serta mampu menghindari accident atau kecelakaan kerja yang mengakibatkan cedera fatal bagi manusia. Dan satu hal lagi, robot tidak akan pernah protes ya. Dia tidak menuntut gaji, tunjangan dan lain sebagainya. Yang penting mereka tetap di-maintain dengan baik, tidak rusak, maka dia akan bisa terus bekerja. Ini jelas akan menggantikan banyak manusia yang bekerja di manufaktur, khususnya padat karya. Kebayangkan PHK-nya berapa banyak, teman-teman? Dalam dunia transportasi, kendaraan otonom seperti truk tanpa pengemudi juga akan mengancam keberadaan jutaan pekerjaan di sektor logistik dan layanan umum seperti taksi dan lain sebagainya. Bahkan di China sendiri itu sudah merupakan hal yang lumrah ya, kita bisa menemukan taksi otonom atau tanpa pengemudi. Begitu juga di industri pertambangan, banyak di belahan dunia lainnya seperti di Australia, itu perusahaan-perusahaan tambang dengan alat-alat pertambangan yang mereka bisa diprogram atau dioperationkan secara otomatis, tinggal kontrol secara remote dari jarak yang jauh oleh operatornya. Jadi kehadiran teknologi ini tidak hanya mempengaruhi pekerjaan dengan keterampilan rendah, ya, bahkan juga pekerjaan dengan tingkat keahlian menengah seperti analis dan akuntan yang bersifat processing data angka itu juga bisa digantikan. Jika kita kemudian tidak proaktif dalam menyambut perubahan yang masif ini, maka bersiaplah untuk ditinggalkan dan kehilangan pekerjaan serta kesempatan untuk berkembang dan maju mendapatkan opportunity yang lebih baik lagi. Pekerjaan yang paling rentan dalam era seperti ini, dari fakta-fakta yang ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang sangat rentan akan tergantikan. Bahkan berdasarkan laporan dari McKinsey Global Institute pada tahun 2022, pekerjaan yang paling rentan terhadap otomatisasi adalah seperti kasir, e-commerce, dan teknologi. Self-checkout itu sekarang udah mulai menggantikan atau mengurangi kebutuhan pekerja kasir. Ya, yang bisa kita lakukan ya di e-commerce. Coklat, orange, merah, hijau, dan lain sebagainya. Itu nggak perlu ada kasir di sana, kita bisa check out barang kita, barang akan sampai di depan mata kita.
Kemudian penulis berita yang standar itu akan digantikan oleh AI seperti ChatGPT dan sebagainya. Mereka dapat menulis artikel dengan cepat dan akurat. Bahkan kalau kita pakai AI secara baik, benar, itu kita bisa meminta untuk memberikan referensinya. Kemudian layanan pelanggan seperti chatbot dengan teknologi natural language processing atau NLP itu udah mulai menggantikan peran manusia dalam menangani pertanyaan-pertanyaan dasar. Pekerja pabrik apalagi ya, robotisasi di industri itu mereka bisa bekerja secara otomatis selama 24/7 dalam seminggu, 24 jam sehari. Itu menggantikan tenaga kerja manusia pada lini-lini produksi. Memang nggak semuanya tergantikan, tapi ketika digantikan robot, ada orang-orang yang tinggal maintain robotnya saja. Jadi kalau kita tidak mempelajari dari sekarang bagaimana dunia ini bekerja, maka siap-siap akan ditinggalkan. Lantas bagaimana kemudian pekerjaan di masa depan yang akan banyak dicari. Nah, di sisi lain ini sisi positifnya ya, teknologi itu juga menciptakan peluang-peluang baru seperti AI spesialis dan machine learning engineer itu selalu meningkat permintaannya untuk merancang, melatih dan mengoptimalkan sistem AI. Jadi kalau kita nggak mempelajari sekarang ya siap-siap minimal kita bisa menggunakan AI-nya. Kedua, kemudian cyber security analyst. Dengan meningkatnya ancaman cyber, perusahaan memerlukan ahli yang dapat melindungi data-data mereka. Seperti kita tahu ya, era sekarang ini industrialisasi 5.0 itu mengedepankan Internet of Things dan cloud data untuk penyimpanan data-data mereka. Jadi cyber security analyst ini akan banyak dicari. Kemudian yang ketiga, data scientist dan analis. Kemampuan untuk mengolah dan menganalisis data menjadi wawasan strategis yang akan menjadi kebutuhan utama banyak perusahaan ke depannya. Kemudian yang keempat, green energy specialist. Nah, peningkatan fokus pada energi terbarukan itu akan menciptakan permintaan untuk ahli di bidang ini secara masif. Jadi green energy specialist kita tahu sekarang ini banyak kemudian otomotif misalnya atau industrialisasi itu digerakkan dengan energi fosil dan itu akan mempengaruhi polusi dan kesehatan bumi kita. Jadi banyak sekarang perusahaan udah mulai bergerak menggunakan green energy. Kemudian terakhir, remote work koordinator. Dengan meningkatnya pekerjaan jarak jauh ini, peran ini menjadi penting untuk mengelola tim secara virtual. Jadi kalau kita jago mengendalikan tim, jago membuat teknologi untuk membuat sistem yang bisa mengontrol kinerja teman-teman secara remote, itu akan membuat kita punya chance lebih besar lagi. Pekerjaan masa depan membutuhkan keahlian yang tidak hanya teknis tapi juga kreativitas dan empati manusia, kata Satya Nadella, CEO Microsoft. Mengasah keterampilan yang dibutuhkan seperti apa supaya kita tetap bisa bertahan. Keterampilan dibutuhkan untuk bertahan di era ini itu seperti soft skill. Kita nggak boleh meninggalkan kemampuan soft skill kita dan tidak boleh tidak untuk meningkatkan soft skill kita. Keterampilan seperti kreativitas, berpikir kritis, empati, dan kemampuan komunikasi itu tetap akan menjadi pembeda ya yang sangat utama bagi kita sebagai manusia dibandingkan dengan para mesin atau robot. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersinggungan dengan manusia secara langsung itu soft skill tetap akan dipertimbangkan. Bahkan kalau teman-teman bekerja di bidang yang tidak terlalu mementingkan soft skill, itu fase awalnya tetap akan menampilkan soft skill kalian untuk meyakinkan user kalian supaya kalian diterima bekerja. Yang kemudian kedua, technical skill. Keahlian seperti pemrograman, analisis data, dan pemahaman dasar AI kini menjadi standar minimal di banyak-banyak industri. Bahkan saya sering lihat ya, di HRD sendiri aja itu salah satu kualifikasinya harus savvy tech. Jadi harus terbiasa dengan perkembangan teknologi yang ada. Yang terakhir kemudian adaptive skill. Nah, skill ini adalah skill yang diperlukan supaya kita tetap bisa bertahan dan hidup di era disrupsi seperti sekarang ini. Jadi kemampuan untuk belajar ulang atau reskilling dan fleksibilitas untuk berpindah ke bidang baru itu harus mulai kita biasakan dari sekarang ya. Itu sangat penting dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat. Jadi pastikan kita mengasah keterampilan yang sudah kita miliki secara lebih dalam lagi dan mengeneralisir kemampuan-kemampuan yang lain dan menambah skill-skill baru. Ini penting supaya kita bisa bertahan dan survive ya di tahun 2025. Pentingnya lifelong learning. Nah, ini nggak ada ya istilah kita tuh sudah selesai belajar. Kalau kita selesai belajar ya kita siap-siap mati. Apalagi di era ini ya, pemerintah dan perusahaan besar itu mulai mendorong banyak pelatihan ulang seperti bagian dari strategi
ketenagakerjaan mereka. Seperti kita lihat ya di Indonesia kan ada kartu prakerja dan lain sebagainya yang memberikan akses pembelajaran gratis bagi orang-orang yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. Jadi seperti itu. Google bahkan dan Microsoft itu juga banyak, kalau kalian searching itu mereka ada kursus gratis di bidang teknologi seperti cloud computing dan data analis kalau kita kemudian mau untuk mempelajari dan tergerak untuk belajar di sana. Orang yang bertahan di era saat ini itu bukan yang terkuat, tetapi yang paling mampu beradaptasi. Nah, mindset yang perlu dimiliki oleh seorang pemenang agar kita survive di tahun 2025, pertama adalah growth mindset, teman-teman. Melihat perubahan sebagai peluang untuk berkembang, bukan sebuah ancaman yang menakutkan. Kalau kita punya growth mindset, kita akan selalu melihat dari sisi positifnya dan kita akan mempersiapkan dengan baik apa yang perlu kita siapkan supaya kita bisa jadi pemenang. Yang kemudian kedua, mindset proaktif ini juga penting. Selalu mencari pelatihan, sertifikasi, dan peluang pengembangan diri. Jangan menunggu perubahan datang baru kita merespon. Sebelum perubahan itu ada, seharusnya kita udah merespon terlebih dahulu. Ketika perubahannya terjadi secara masif, kita bisa sudah memiliki kemampuan yang diperlukan. Yang terakhir adalah mindset kolaborasi. Jadi kemampuan bekerja bersama teknologi dan manusia lainnya itu sangat penting ya dalam tim yang kemudian sangat dinamis dan sangat multikultural. Kita nggak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri. Mungkin kalau kita bekerja sendiri kita bisa melangkah atau berhasil dalam capaian tertentu. Kalau kita bareng-bareng kita akan bisa melangkah lebih jauh lagi. Nah, kegagalan tuh tidak pernah beradaptasi, teman-teman. Kalian tahu Blockbuster yang kemudian dikalahkan oleh Netflix ya. Blockbuster itu dulu sama mirip dengan Netflix model bisnisnya ya. Blockbuster tuh gagal beralih ke streaming digital, akhirnya bangkrut pada tahun 2010. Nah, Netflix itu berhasil beradaptasi ya karena dia adaptif terhadap perubahan perilaku konsumen. Kini dia menjadi raksasa di industri hiburan secara global. Kemudian pekerjaan administrasi itu banyak posisi administrasi manual yang hilang karena digitalisasi dan otomasi sistem di kantor. Kalau kalian sebagai accounting atau finance itu dulu mungkin kita masih pakai Excel, pembukuan masih manual ya. Sekarang udah banyak sistem digital seperti SAP dan lain sebagainya. Nah, khususnya di era adaptasi itu kita bisa melihat contoh seperti Grab ya, dimulai dari startup transportasi kecil. Grab itu mampu beradaptasi dengan menambahkan layanan seperti pengiriman makanan dan berbagai layanan lainnya dan dia bahkan menjadi pemimpin di Asia Tenggara, sama seperti Gojek ya di Indonesia. Itu dia juga bahkan menambahkan layanan seperti GoPay-nya. Jadi seperti itu. Nah, banyak kisah-kisah inspiratif lainnya ya. Seorang yang dulu jadi supir taksi, ikut bootcamp terkait IT tertentu dan kemudian dia bisa switch karir dan berhasil di era sekarang ini. Jadi kalau kita nggak ambil peran dan langkah dari sekarang, ya siap-siap kalian akan digantikan. Yang pertama, kalian harus mengidentifikasi tren dari pekerjaan yang ada. Dari laporan tahunan seperti World Economic Forum, McKinsey atau Deloitte, itu kita perlu belajar, kita buka, kita pahami perubahan-perubahan kebutuhan pasar tenaga kerja dan kita perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin. Gunakan banyak platform seperti LinkedIn dan Jobstreet ya untuk menganalisis tren lowongan kerja terbaru. Nggak perlu kita apply dulu, tapi kita lihat tren pekerjaan-pekerjaan baru yang datang itu apa dan kita bisa mulai belajar skill-skillnya. Kalau misalkan kita udah mempelajari skillnya, kita udah pede untuk apply, kemungkinan besar untuk bisa diterima kerja itu sangat memungkinkan. Nah, banyak teman-teman kemudian kena layoff dan setelah layoff dia bingung mau ngapain karena pekerjaan yang dulunya dilakukan itu udah tidak relevan lagi. Jadi sebelum kita kena layoff di perusahaan kita karena pekerjaan kita akan digantikan oleh robotik atau AI, jadi dari sekarang lebih baik kita persiapkan terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa untuk investasi dalam pendidikan dan pelatihan ya. Investasi leher ke atas itu jauh lebih penting daripada investasi leher ke bawah. Karena investasi leher ke atas itu akan meningkatkan value kita teman-teman dan akan membuat kita jauh akan lebih bisa beradaptasi dan bisa mengikuti perubahan. Bahkan kita bisa merespon lebih cepat ketika terjadi perubahan di hadapan kita. Jadi jangan sampai kemudian kita melewatkan waktu-waktu peluang kita untuk hal yang tidak berguna, scroll YouTube, sosmed yang itu hanya sifatnya entertain saja. Jadi mulai sekarang silahkan buka sosmed tapi untuk edukasi dan pelatihan pengembangan diri kita. Ikuti kursus online juga banyak ya, seperti Coursera, Udemy, Skillshare dan lain sebagainya. Itu mereka banyak menawarkan pelatihan di bidang teknologi maupun bisnis. Pertimbangkan ambil sertifikasi profesional ya, misalkan kayak BNSP di HRD, CRM dan sebagainya. Itu juga penting untuk meningkatkan kredibilitas dan kualitas kalian supaya kalian lebih meyakinkan di hadapan user.
Kemudian tingkatkan juga networking teman-teman, bangun koneksi ya, baik di LinkedIn, sosmed lainnya maupun di dunia nyata. Kalau ada acara-acara atau event terkait komunitas profesional, silahkan kalian ikut seminar, konferensi, ataupun kumpulan-kumpulan komunitas yang relevan untuk memperluas jaringan-jaringan kita. Makanya jangan salahkan orang kalau misalkan dia dapat kesempatan, kalian menganggapnya sebagai orang dalam. Ya dia mempersiapkan itu dan membangun networkingnya terlebih dahulu. Makanya kalian nggak bisa dapatkan orang dalamnya. Dari sekarang silahkan berjejaring ya. Kemudian manfaatkan teknologi untuk switch karir kalian. Jadi gunakan ya alat berbasis AI. Jadi kalau kata CEO-nya Nvidia, orang itu tidak akan tergantikan oleh AI atau robot, tapi orang akan digantikan oleh orang lain yang pandai atau jago terhadap AI dan robot. Jadi seperti itu. Jadi mulai sekarang kita harus mulai mempelajari, mengulik-ulik tentang teknologi maupun AI yang ada di dunia ini. Jadi jangan sampai kemudian kalian nanti menyesal karena orang lain udah tahu terlebih dahulu. Di tahun 2025 akan sangat berbeda dari yang kita kenal hari ini teman-teman. AI dan otomatisasi akan menghapus pekerjaan lama, namun juga akan membuka peluang-peluang baru. Jadi pastikan kita memiliki growth mindset supaya kita positif untuk merespon peluang-peluang yang ada dan mempersiapkan diri dari sekarang. Jadi keberhasilan dalam era ini itu bergantung pada bagaimana kita merespon perubahan yang ada. Apakah kita akan menjadi korban atau pelaku aktif yang memanfaatkan perubahan tersebut. Nah, pelajaran utamanya pertama, jangan pernah berhenti belajar. Dunia itu terus berubah cepat teman-teman, dan kemampuan untuk terus belajar itu adalah kunci sukses kita. Kunci sukses kalian semuanya. Yang kedua, beradaptasi atau tergantikan. Mereka yang fleksibel dan mau berinovasi dan beradaptasi itu akan tetap relevan dan akan tetap bisa diterima di industri. Yang ketiga, gunakan teknologi sebagai alat bantu, bukan sebuah ancaman. Masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkan diri hari ini, kata Malcolm X. Dengan persiapan yang tepat, kita tidak hanya bisa bertahan teman-teman, tapi juga akan unggul di era perubahan ini. Ingatlah bahwa setiap tantangan adalah peluang dalam penyamaran. Seperti yang dikatakan oleh Jack Ma ya, kalau kemudian kita melihat banyak orang mengeluh, maka di situ sebenarnya ada peluang untuk memberikan solusi terhadap keluhan-keluhan mereka. Kini saatnya kita, saya, Anda semuanya mengambil langkah pertama menuju masa depan karir yang cerah. Mudah-mudahan 2025 jauh lebih baik lagi, dan jangan lupa subscribe supaya nasib kalian juga lebih baik. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.